Para sahabat dan pemirsa Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat, sehat, bahagia, dan sejahtera. Nah, ketemu lagi dengan channel edukasi, channel pendidikan, yang merupakan channel dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mari kita ramai-ramai dukung channel ini dengan cara subscribe. Karena dengan cara itu, channel ini bisa ditaruh di tempat yang strategis oleh sistem YouTube, dan dengan demikian memungkinkan banyak orang bisa klik sebagai alternatif dari konten yang banyak yang tidak dan kurang mendidik karena berbasis pornografi ataupun pola hidup hedonisme. Nah, kali ini di episode 22 kita akan bersama narasumber istimewa kita akan berbicara mengenai pertanyaan besar. Bagaimana cara menentukan atau memilih metode mengajar di dalam implementasi kurikulum merdeka? Nah, narasumber kita masih tetap Bapak Profesor Said Hamid Hasan. Profesor Dr. Said Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto dan semua ibu dan bapak, para penggemar Suyanto.id. Ya, Selamat pagi juga. oke. Tidak saja penggemar Suyanto.id, para penggemar dan para fan Profesor Hamid Hasan. Dan para fan, ya. Kita punya fan, Pak Hamid. Jadi, Oh iya. terima kasih ya sekali lagi kepada para fan YouTube-nya Profesor Hamid yang sudah menyampaikan berbagai diskusi di kolom komen. Dan kita tunggu komen-komen yang positif supaya kita selalu bisa mengkondisikan, memperbaiki bagaimana kita bisa bersama para netizen, para pemirsa untuk maju bersama, belajar bersama. Sesuai dengan tagline YouTube kita ini, yaitu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, Prof. Hamid, tentang bagaimana guru harus memilih metode mengajar di dalam implementasi kurikulum merdeka. Karena kan menunggu pelatihan belum ada. Nah, kita latih dari sini, Pak Hamid. Gimana, Pak Hamid? Iya, baik. Terima kasih Pak Yanto, ibu dan bapak yang saya hormati. Pertama, kita harus paham, kita harus sadar bahwa metode mengajar itu adalah sepenuhnya hak guru. Jadi tidak ada satu kurikulum pun yang menentukan metode apa yang harus digunakan oleh seorang guru dalam mengajar. Kalaupun ada di dalam kurikulum, dia daftar metode-metode yang bisa digunakan, itu hanya satu tawaran. Jadi tidak artinya harus itu. Kalau ada yang sesuai dengan ibu dan bapak, silakan. Kalau ada yang tidak sesuai, silakan gunakan yang lain. Tetapi itu prinsip pertama. Eh, Nah, prinsip yang kedua, kita menentukan sebagai guru, kita menentukan metode mengajar kita adalah metode mengajar yang kita kuasai. Jadi ya, kalau dan kita senang. Jadi kita kuasai, kalau kita tidak kuasai, maka itu akan menyebabkan kerusakan. Soal kita tidak tahu dan kita tidak paham, sehingga kita tidak bisa mengembangkan proses pembelajaran yang baik, ya. Sehingga pembelajaran itu tidak menjadi arts, tidak mhm, menjadi satu seni. mhm, Nah, tapi kalau metode mengajar itu kita kuasai, lantas itu dia menjadi satu seni bagi kita, ya. ya, Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, kita menentukan metode mengajar setelah kita merencanakan atau merancang kira-kira siswanya mau belajarnya bagaimana. Jadi kalau umpamanya kita katakan di dalam RPP kita menyebutkan bahwa siswa akan berdiskusi dalam kelompok. Nah, kelompok 5, 5, 5 katakan seperti begitu. mhm, Lantas mereka akan berdiskusi. Nah, metode apa yang paling tepat supaya mereka bisa berdiskusi. ya, Sehingga dengan demikian metode kita tentukan setelah kita merancang kira-kira kegiatan mereka seperti apa.
Nah, kalau umpamanya kita mengatakan kita akan menggunakan inquiry, umpamanya seperti itu dalam belajar mereka, ya. Nah, mereka akan inquiry yang pertama itu umpamanya kita tahu adalah merumuskan masalah, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ya, Baik, kita akan melatih anak untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Nah, bagaimana anak akan merumuskan masalah, kegiatan belajarnya bagaimana? Katakan umpamanya guru mereka disuruh membaca buku, setelah itu mereka akan mendiskusikan dan mengedit masalah. Oh, mereka umpamanya sehari sebelumnya sudah diberitahu untuk mengamati lingkungan sosial yang ada dan kemudian mendiskusikan itu di dalam kelas dan mencoba mencari masalah. mhm, Nah, kalau kita sudah tahu kegiatan anak begitu dalam belajar, yang kita rancang juga ya, kemudian kita lantas mengatakan baik, kalau umpamanya supaya dia bisa belajar seperti itu, seperti yang kita rancang, maka metode mengajar saya akan begini. ya, Ya, oke, jadi dia adalah sebetulnya bagian terakhir ketika kita merencanakan mhm, itu kegiatan pembelajaran. Bukan ya, kita menentukan, oh saya mau menggunakan metode X. Nah itu apa anaknya akan ikut X. Padahal ya, kita inginkan anaknya yang belajar dulu. Nah kita mengatakan baik apa yang kita bisa bantu anak dengan metode itu. Ya, ya, jadi fungsi metode itu kan mempermudah anak untuk belajar. mhm, ya, ya, Nah, oke, jadi itu yang pertama yang apa 3 prinsip itu yang harus dipegang. ya, oke. 3 prinsip. Jadi Ya. para guru 3 prinsip ini penting untuk memilih metode. Nah, kemudian kalau kita implementasikan, tentu saja ketika guru sekarang ini kan rame-rame tentang proyek ya, dalam eh, pembelajaran berbasis proyek itu. Proyek terutama misalkan saja di SMP misalkan saja, proyek P5. Ah, ini misalnya diskusi. Diskusi. Iya, Kan tentu di proyek itu juga ada diskusi Pak Ahmed ya. Jadi oleh karenanya ini guru jangan sampai terlena dengan proyeknya, tetapi lupa metodenya. Oleh karenanya iya, implementasi kurikulum merdeka ini juga guru harus memikirkan metode apa yang paling tepat untuk mengantarkan proyeknya itu bisa mencapai tujuan. Betul nggak pikiran saya Pak Ahmed? iya. Jadi kan di dalam proyek itu anak mempunyai aktivitas belajar. Ya, Nah, untuk memaksimumkan aktivitas belajar itu, disitulah guru ya, menentukan metodenya. Mungkin sifatnya bahkan metode mengajar guru itu membiarkan mereka diskusi sampai mereka mendapat masalah baru masuk. mhm, Seperti itu, mhm, ya. Atau umpamanya guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka diskusikan. ya, Jadi apa dengan demikian memang tidak bisa tidak metode mengajar itu harus dipikirkan oleh guru dengan baik-baik gitu ya. kan. Ya, jadi walaupun walaupun dari atas sana tidak ada ketentuan, maka guru harus pandai membuat atau memilih metode sesuai langkah-langkah proyek yang ada di modul itu. Modul yang terkenal sekarang P5, Pak Ahmed. Jadi Ya, apa program penguatan profil pelajar Pancasila atau apa gitu P5 itu. Nah, ya, ya itu, saya kira ini harus aware. Bisa saja di dalam P5 itu, siswa, diajak mengunjungi tokoh-tokoh misalkan, tokoh-tokoh lokal. Itu kan juga harus ada metodenya ya. Paling tidak guru memberitahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, apa yang harus dikembangkan. Harusnya begitu Pak Med ya untuk ya, ya. ya betul Pak Yanto. Karena seperti tadi kita bicarakan bahwa metode itu adalah untuk memaksimumkan anak dalam kegiatannya. Ya, Jadi kalau umpamanya guru tidak punya metode, memberikan kesempatan anak berdiskusi itu adalah suatu metode beda ya. yang Mhm. seperti itu. Ya. Ya, ya. Kalau kalau nggak punya metode, biar aja berjalan semau-maunya gitu, Pak. Ya, jadi
modulnya project, tapi nggak ada metode mengajarnya. Jadinya modal madul itu nanti, Pak Hamid. Jadi proyektor dia. Ya, ya. Nah, itu ternyata sangat penting. Nah, itu guru harus aware soal itu. Setelah modulnya jadi, saya kira lebih baik juga ya, guru mempunyai apa prediksi atau angan-angan ketika modul P5 itu ada kegiatan belajar yang terkait dengan observasi misalnya saja. Maka mungkin sebaiknya di situ juga diberi note. Maka guru harus melakukan metode yang mensupport anak supaya observasinya itu menjadikan kegiatan yang senang, menyenangkan, dan menghasilkan pengalaman yang positif sehingga prinsip katanya kurikulum merdeka ini adalah menggunakan konstruktivisme. Itu benar-benar terjadi, Pak Met. Tapi kalau enggak seperti itu, saya pesimis bahwa itu akan terjadi. Gimana, Pak Met? Iya, itu betul Pak Yanto. Dan kita harus ingat apa juga bahwa ketika kita merancang dalam RPP kita, sebetulnya kan kita Hmm. membuat imajinasi, oh anak saya itu akan belajar begini, 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 dan saya akan mencoba membantunya di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, Hmm. jadi kalau itu yang seperti kata Pak Yanto tadi, jadi kalau tidak ada itu, wah bisa awut-awutan gitu kan, seperti kata Pak Yanto juga. Jadi itu satu hal yang memang harus dipikirkan oleh guru pada waktu dia membuat RPP. Karena itu maka saya selalu mengatakan RPP itu merupakan satu hal yang diinginkan oleh guru, konstruk dia terhadap ini. Nah, mengenai konstruktivisme, kita kan guru juga harus paham betul apa itu konstruktivisme. Ya, waktu kurikulum 2013 Hmm. kita sudah merancang itu dalam bentuk konstruktivisme. Artinya Hmm. anak sendiri mengkonstruk pengetahuannya Hmm. itu. Sehingga anak harus punya waktu dan punya hak untuk menentukan Ya, apa yang dia konstruk. Jadi kalau Pak Yanto dan saya menerima informasi yang sama sekalipun, cara Pak Yanto mengkonstruk itu di dalam pengetahuan Pak Yanto dan cara saya mengkonstruk di dalam pengetahuan saya bisa sama, tapi juga bisa beda. ya, Karena latar belakang skema kita berbeda, umpamanya seperti itu. Sehingga dengan demikian apa yang saya konstruk menjadi satu pengetahuan baru saya dan apa yang Pak Yanto konstruk menjadi satu pengetahuan baru Pak Yanto itu belum tentu sama. ya, ya. Wah, luar biasa ini Pak Hamid. Baiklah, ini saya kira inspirasi awal. Akan kita teruskan inspirasi berikutnya, Pak Hamid. Supaya Baik. Ya. para guru penasaran tetap ikut video Pak Hamid. Dan yang melihat, saya lihat itu banyak mahasiswa Pak Hamid yang ada di situ ketika memberi komen. Dan Oh, bagus. ya Pak Ya, Hamid, kita hanya mengharap ini bahwa ini mempunyai manfaat seperti kata Pak Yanto bahwa ini channel untuk mendidik gitu ya. Jadi itu. Jadi kita menciptakan sekolah tanpa gedung di sini. Nah, Iya. nah, begitu Pak Hamid bincang-bincang kita. Terima kasih. Insya Allah selalu sehat walafiat. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.